Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode kedua. Oke, kali ini gue akan membawakan sebuah cerita, kisah nyata nih guys, dari pendonor kita bernama Rifan, yang kemarin udah ngirimin ceritanya ke gue. Dan setelah gue baca ceritanya, gue bener-bener gak habis pikir, kok bisa sih kejadiannya sampai kayak gini. Dan gue yakin setelah kalian menonton video ini, pasti kalian bakal berpikir hal yang sama. So, buat kalian supaya gak makin penasaran, langsung aja gue mulai ceritanya. Oke, pengalaman horor Mas Rifan ini terjadi di tahun 2012. Ketika itu Mas Rifan masih kuliah guys, di salah satu universitas di Jakarta. Suatu hari, Mas Rifan itu mendapatkan tugas kelompok dari dosennya untuk ngebuat karya film pendek. Karena memang si Rifan ini kuliah di jurusan broadcasting. Mas Rifan lalu mengajak teman-temannya untuk ngebuat tugasnya bareng-bareng. Nah, terkumpul lah tuh total ada 7 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Yang laki-laki ini bernama Rudy, Reno, Agus, dan Mas Rifan sendiri. Dan 3 orang perempuan ini bernama Nindi, Aya, dan Rina. Nah, setelah mereka membentuk kelompok, keesokan harinya mereka berencana pengen ngumpul di rumahnya si Reno untuk berdiskusi kira-kira konsep film yang mau mereka buat ini kayak gimana. Soalnya si dosen itu kayak ngebebasin gitu guys, genre filmnya. Sepulang mereka dari perkuliahan, sekitar jam 4 sore, mereka sampai tuh di rumahnya si Reno. Mulailah mereka brainstorming, ngumpulin ide-ide mereka, nentuin latar tempat mereka buat syuting, siapa talent yang mau mereka undang buat main film, menentukan sewa peralatan untuk syuting, dan lain-lain. Setelah 3 jam mereka berdiskusi, akhirnya mereka selesai juga tuh nentuin konsep film yang mau mereka buat. Mereka sepakat untuk ngebuat filmnya di puncak, di daerah Cipanas. Besoknya berangkatlah tuh mereka bertujuh menuju ke Cipanas. Mereka rencananya pengen nginep di vilanya Mas Agus 3 hari 2 malam. Nah, di hari pertamanya mereka rencananya pengen survei lokasi dulu. Sekalian ngeset peralatan yang baru aja mereka sewa. Besoknya baru mereka mau melakukan proses syuting. Jadi di hari kedua ya mereka mau proses syutingnya. Menurut pengakuannya Mas Rifan, kondisi vilanya Mas Agus ini biasa-biasa aja. Lingkungan sekitar juga nggak ada yang bikin horor, dekat dengan kebun teh, bentuk vilanya juga normal-normal aja. Ya kayak villa-villa di puncak pada umumnya gitu deh. Terus lokasi syuting mereka juga nggak jauh dari villa. Dan ketika mereka semua setuju untuk memilih kebun teh itu sebagai tempat mereka syuting, tiba-tiba Pak Ujang, penjaga villa Mas Agus, ngomong kayak gini. Mas Agus mau syuting di kebun teh sebelah sana. Jangan sendirian mas kalau di sana. Lebih baik ditemani Mang Asep aja. Mereka semua tiba-tiba bingung tuh, kok si Ujang ini ngomong kayak gitu? Lalu Pak Ujang ini menjelaskan kalau misalnya si Mang Asep itu adalah kuncen di daerah tersebut. Jadi dia dipercaya oleh warga sebagai juru kunci di daerah kebun teh itu. Biar aman dan lancar aja Mas Agus, kata Pak Ujang melanjutkan omongannya. Lanjut nih, di hari kedua, di hari dimana mereka melakukan proses syuting. Disinilah terjadi pengalaman horor yang gak akan mereka lupain seumur hidup mereka. Mereka bertujuh mulai menuju ke lokasi. Rudy, Reno, dan Agus berjalan menuju ke lokasi sambil membawa peralatan seperti kamera, mikrofon, lighting, ya pokoknya peralatan buat mereka syuting lah. Nah, si Rifan ini bertugas untuk menjemput para talent yang lagi on the way menuju ke lokasi syuting. Sementara yang cewek-cewek ini, si Nindi, Aya, dan Rina membawa perlengkapan makeup tuh. Jadi mereka rencananya pengen make upin si talent-talent ini sebelum mulai proses syuting. Di sana Mang Asep udah nunggu di lokasi. Karena sebelumnya mereka juga udah janjian nih sama Mang Asep buat langsung ketemu di lokasi aja. Rudy, Reno, Agus pun langsung nge-set peralatannya. Jadi ketika si talent ini datang, mereka bisa langsung mulai proses syutingnya. Datanglah si Rifan yang baru aja ngejemput si talent-talent ini. Jam waktu itu udah menunjukkan pukul 9.30. Dan ketika semuanya udah berkumpul, sebelum mulai proses syuting, Mang Asep ini tiba-tiba ngomong, memperingati mereka kalau misalnya di daerah mereka syuting ini, di dekat mereka syuting ini,
ada pohon besar yang nggak boleh dimacem-macemin. Nggak boleh berkata kasar di dekat pohon itu, dan nggak boleh diapa-apain sama sekali. Nah, pandangan mereka tuh langsung tertuju ke pohon itu. Pohon besar yang memang kelihatan angker, tapi mereka yakin selama niat mereka baik, mereka nggak akan kenapa-napa. Mereka pun langsung mengiyakan omongannya si Mang Asep. Sembari nunggu talent yang lagi di make up, mereka duduk-duduk dulu tuh di saung sambil istirahat karena kecapean juga abis ngesetin peralatan. Nah, sekitar pukul 9.50, Reno ini izin ke toilet. Dan ketika pukul 10:15, talent ini udah pada selesai di make up. Proses syuting pun langsung mau dimulai. Si Reno pun juga udah balik dari toilet tuh ternyata. Pukul 11 siang mereka baru bisa mulai take. Dan disinilah terjadi kejadian anehnya. Dimana saat sang sutradara nih, si Mas Agus, ngecek krunya satu persatu, ada yang nggak nyaut. Jadi memang biasa kan, kalau mau mulai take, si sutradara ini ngecekin kesiapan krunya satu persatu. Jadi ketika adegan dimulai, mereka siap buat ngerekam proses adegannya. Kamera satu, roll. Kamera 2. Sang sutradara sampai mengulang berkataannya berkali-kali. Semuanya mendadak bingung dong, kemana nih si Reno? Jadi si Reno ini bertugas untuk memegang kamera 2 guys. Ketika mereka semua ngelihat ke arah kamera 2 itu kosong. Si Reno nggak ada di tempat. Nah, si sutradara ini langsung menghubungi si Reno tuh, cuman nggak diangkat. Yang lain pun juga berusaha menghubungi si Reno ini, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Dicari tuh si Reno di sekeliling kebun teh situ, sampai ke toilet juga dicari, tapi tetap aja nggak ditemuin. Mereka pun berpikir kalau misalnya si Reno ini mendadak balik ke villa. Setelah mereka mencari cukup lama, sekitar jam 3:30 sore, mereka sepakat untuk meng-cancel syutingnya. Kembalilah mereka semua ke villa. Di sana mobil Reno pun juga udah nggak ada tuh guys. Pas dicek ke kamar juga barang-barangnya Reno itu udah nggak ada. Lalu Rifan dan yang lainnya pun berusaha menghubungi si Reno ini, tapi tetap aja tuh nggak ada jawaban sama sekali. 2 jam, 3 jam berlalu, mereka bingung tuh harus ngapain. Berkali-kali ditelepon pun juga nggak ada gunanya. Akhirnya mereka berenam berpikir kalau misalnya si Reno ini pulang duluan ke Jakarta, tanpa pamitan sama sekali ke mereka. Dengan perasaan penuh kecewa, mereka lalu pulang ke Jakarta. Dan mereka berencana untuk langsung pergi ke rumahnya si Reno ini. Mau menanyakan kok tiba-tiba dia pulang gitu aja. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Sampailah tuh mereka di rumah si Reno di Jati Asih. Pas dilihat mobilnya ternyata ada di dalam garasi. Mereka berpikir dugaan mereka benar. Ternyata si Reno ini ninggalin mereka gitu aja tanpa basa-basi. Mereka lalu mengetuk pintu pagarnya Reno. Gak lama keluarlah ibunya si Reno ini. Loh, kok kalian di sini? Kalian bukannya lagi ngerjain tugas kuliah sama Reno? Mereka berenam pun langsung menjelaskan kalau misalnya si Reno ini mendadak hilang di lokasi syuting. Ibunya pun heran tuh, kok bisa sih Reno nggak sama mereka? Padahal kan mereka janjian mau nginep 3 hari 2 malam. Lalu Rifan pun menunjuk ke arah mobil Reno dan bilang, "Loh, ini ada mobilnya tante." Ibunya Reno lalu kaget karena dia nggak tahu kapan nih anak pulang. Terus juga dia sama sekali nggak ngedenger ada suara mobil masuk. Ibunya lalu izin sama mereka berenam untuk ngecek kamar si Reno ini. Mungkin aja dia lagi istirahat di kamar. Dan sambil menunggu ibunya ngecek ke kamar, mereka semua masih nunggu di luar tuh. Dan setelah diperiksa kamarnya, ternyata Reno juga nggak ada tuh guys di kamar. Kamarnya kosong, barang-barangnya tersusun rapi, sama seperti sebelum dia berangkat. Kelihatan kalau kamar itu belum dimasukin orang sama sekali. Ibunya lalu mencoba menghubungi si Reno, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Nyambung sih, cuman nggak diangkat-angkat gitu. Makin panik deh nyokapnya. Lalu yang lain pun masuk ke dalam rumah buat tenangin nyokapnya. Kecuali si Rifan, karena dia pengen ngerokok dulu di luar. Tiba-tiba, si Rifan ini disamperin sama bapak-bapak. Yang menurut pengakuan Mas Rifan, awalnya bapak-bapak ini cuma lewat. Tapi tiba-tiba dia berhenti persis di depan rumahnya si Reno. Kaget tuh si Rifan, kok tiba-tiba bapak-bapak ini nyamperin dia dan bilang kayak gini. Lagi nyariin temennya ya mas? Temennya hilang ya? Mas Rifan langsung kaget tuh, kok bisa bapak ini tahu kita lagi nyari si Reno yang emang udah hilang seharian. Kalau katanya si Rifan, si bapak ini tuh kelihatan kayak ustadz gitu guys. Dan mereka semua pun termasuk ibunya Reno nggak ada sama sekali yang mengenal bapak ini. Bapak itu lalu melanjutkan omongannya. Sudah,
temannya nggak usah dicari lagi, karena teman kalian sudah beda alam dengan kita. Rifan pun lalu menyuruh bapak-bapak ini masuk untuk menjelaskan lebih lanjut maksud dari omongannya. Setelah bapak ini masuk, ibunya Reno lalu bertanya asal muasal bapak ini dari mana. Dan maksud dari omongannya kalau misalnya si Reno ini udah beda alam sama kita. Bapak ini lalu menjelaskan kalau ada yang menyuruh dia untuk menyampaikan ke mereka semua keberadaannya si Reno ini. Bapak ini lalu bercerita kalau ternyata si Reno udah diambil atau diculik sama makhluk gaib penunggu pohon di puncak sana. Yang menculik Reno ini berbentuk wowo atau biasa kita sebut genderuwo. Awalnya mereka nggak terlalu percaya sama omongan bapak ini, soalnya asal muasal bapak ini yang belum jelas dari mana dan tiba-tiba ngasih tahu kalau misalnya teman mereka ini diculik sama makhluk gaib. Bapak ini lalu melanjutkan, Kalau kalian tidak percaya juga nggak apa-apa. Saya cuma membantu kalian saja. Tapi itu yang saya lihat di terawangan dari mata batin saya. mereka semua lalu terdiam dan bingung harus ngapain. Si bapak ini lalu pamit pulang dan meminta kita untuk mengikhlaskan kepergian si Reno. Selang beberapa waktu, Rifan, Rudy, dan Agus berencana untuk kembali lagi ke puncak bertemu dengan Mang Asep. Mas Rifan dan yang lainnya merasa bertanggung jawab atas kehilangannya si Reno ini. Nah, kalau si Nindi, Ayah, dan Rina, mereka nginep tuh di rumahnya si Reno. Sekalian nemenin nyokapnya yang memang sendirian di rumah. Jadi si Reno ini anak yatim gitu guys. Dan dia adalah anak satu-satunya. Jadi nyokapnya tuh bener-bener sendirian gitu di rumah. Duh, kasihan banget ya mamanya. Singkat cerita, pukul 1:30 pagi mereka sampai deh tuh di puncak, di vilanya Mas Agus. Tapi mereka belum bisa langsung ketemu Mang Asep ini guys. Soalnya mereka pun juga nggak tahu kan rumahnya Mang Asep ini di mana. Nah, baru bisa ketemu Mang Asep ini sekitar jam 4:30 pagi, pas subuhan gitu. Pas ketemu Mang Asep, mereka langsung menceritakan kejadian yang mereka alamin. Sekalian tuh, omongan si bapak-bapak ustadz tadi dikasih tahu juga ke Mang Asep. Apa benar si Reno ini diculik ke alam gaib? Sebelum mereka bercerita lebih jelas, Mang Asep ini lalu memotong omongan mereka. Dia bilang kayak gini. Sudah. Saya sudah tahu maksud dan tujuan kalian balik lagi ke sini. Mang Asep pun lalu mengiyakan omongan si bapak ustadz itu. Setelah itu mereka diajak sama Mang Asep ke pohon besar yang gak jauh dari lokasi syuting mereka tadi. Mas Rifan, Agus, dan Rudy pun kaget ngelihat pohon ini. Di bagian belakangnya itu ternyata bolong sangat besar dan di dasarnya itu ada lubang berisikan sesajen. Dan ketika Mas Rifan ngelihat ke dalam pohon itu, sambil dia senter, ternyata pohon itu cuma tinggal kulit sama batangnya doang. Tapi masih bisa berdiri kokoh, ya kayak kopong gitulah ya. Di sana lalu Mang Asep menyuruh kita untuk mendengarkan omongannya baik-baik. Mang Asep menjelaskan kalau ternyata si Reno ini telah melakukan hal yang tidak pantas ke pohon itu. Tidak pantas apa, sahut Rifan. Iya, teman kalian udah sembarangan ngecingin pohon dan juga sajennya. Mang Asep lalu melanjuti kalau si penunggu pohon ini sangat marah sama si Reno. Sampai akhirnya Reno pun diculik untuk dijadikan babu oleh sang raja penunggu pohon ini. Seketika, Rifan, Agus, dan Rudy pun kaget dengar omongannya Mang Asep. Kok bisa si Reno ini sampai diculik ke alam gaib? Dan mereka pun bertanya ke Mang Asep, kira-kira si Reno ini bisa balik atau enggak? Mang Asep memberitahukan kepada mereka kalau nggak ada yang bisa mereka lakuin selain berdoa ke Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan si Reno ini. Pagi itu Rifan, Agus, dan Rudy langsung tuh ngabarin si cewek-cewek, si Nindi, Ayah, dan Rina, ngasih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan sekitar pukul 8 pagi, mereka bertiga langsung pulang ke Jakarta menuju rumahnya si Reno. Sesampainya di sana, ternyata si bapak-bapak ustadz ini udah ada tuh di rumahnya si Reno. Kebetulan banget. Mas Rifan lalu menanyakan ke bapak-bapak ini gimana caranya biar kita semua bisa nyelamatin si Reno. Bapak ustadz itu lalu menjawab, Yang bisa kita lakuin hanya mengikhlaskan kepergian teman kalian. Teman kalian udah nggak bisa balik lagi ke alam manusia. Si bapak lalu melanjutkan kalau mereka lebih baik mengadakan tahlilan saja, yang biasa dilakuin ketika ada orang meninggal.
Akhirnya mereka berenam bersama Ibu Reno dan bapak-bapak ustadz ini mengumpulkan tuh baju-bajunya si Reno. Setelah dikumpulin semua, akhirnya mereka kubur di belakang rumahnya si Reno sebagai suatu proses pemakaman. Belum selesai. Kejadian paling horornya terjadi di hari kelima ketika mereka mengadakan tahlilan di rumahnya si Reno. Pukul 11 malam, ibunya Reno ini lagi pergi ke dapur. Nah, ibunya ini lagi memasak rendang. Jadi rendang itu adalah makanan kesukaannya si almarhum Reno. Dan betapa kagetnya ibunya Reno ketika sampai di dapur. Dia ngeliat ada tutup panci yang melayang sendiri dan ada 2 potong daging yang juga ikutan melayang. Kayak ada orang yang lagi makan gitu. Ibunya Reno pun langsung teriak dan menangis sejadi-jadinya. Dia kaget dan juga campur sedih tuh ngeliat kejadian itu. Dia pikir itu adalah Reno yang lagi pulang ke rumahnya dan kelaparan, lagi mencoba mencicipi masakan ibunya. Mas Rifan dan yang lainnya pun berusaha nenangin ibunya Reno yang lagi nangis. Ibunya lalu menunjuk ke arah kompor dan bilang kalau barusan dia ngeliat tutup panci yang melayang-layang sendiri dan ada 2 potong daging yang juga ikutan melayang. Gak lama, tiba-tiba pintu kamarnya Reno ini terbanting kencang banget. Menurut pengakuannya Mas Rifan dan ketiga temannya, pintu kamarnya Reno itu padahal tertutup sangat rapat. Tapi kok bisa kebanting seolah-olah kayak ada yang masuk gitu. Rifan pun lalu naik ke atas sama Rudy untuk ngecek kamarnya si Reno. Dan bilang kayak gini. Udah Ren, kalau memang lo mau balik, balik aja sini. Kasian nyokap lo ditinggal sendirian. Lalu tiba-tiba ada balasan kayak gini. Gak bisa, gua gak bisa balik lagi. Gua ditahan, tolongin gua. Seketika Rifan pun dan Rudy lari ke bawah ketakutan. Soalnya mereka berdua mendengar jelas kalau itu adalah suara orang dan suara temannya si Reno. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari ceritanya Mas Rifan. Gimana nih menurut kalian ceritanya? Menurut gue gila sih, hilang gitu aja ya. Nih ya, menurut gue, sepengetahuan gue nih guys, sepengalaman gue mendengar hal-hal kayak gitu dari orang-orang. Biasanya nih ya, orang kalau misalkan diculik ke alam gaib itu biasanya pasti balik. Nah ini kok bisa nggak balik ya? Dan biasanya nih, kalau misalkan mereka balik, ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu antara mereka mati, pas mereka dibalikin tuh udah kayak gak bernyawa gitu, ya mati lah ya. Yang kedua, mereka itu mendadak gila. Jadi kayak tiba-tiba ketawa sendiri, diajak ngobrol gak nyambung, terus suka bengong. Ya pokoknya kayak orang gila gitu deh. Nah, biasanya tuh pasti dibalikin. Dan ini kok bisa gak dibalikin ya? Dan berarti si Reno ini masih hidup atau memang udah mati? Coba, menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Oke, jadi sekian guys cerita donor untuk episode 2 ini. Sampai ketemu lagi nanti di episode yang ketiga. Jangan lupa, kalau misalkan kalian punya cerita-cerita horor, kirimin aja langsung DM di Instagram gue. Atau kalian email ke email gue langsung. Jadi gue tunggu ya cerita seru kalian. Baiklah, thank you so much for watching guys. Bye-bye!